Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang peranan konselor sekolah menurut harapan dari peserta didik, guru, dan administrator sekolah. Sobat BK, saya memiliki sebuah pertanyaan, yaitu sebenarnya apa sih yang seharusnya menjadi fungsi dan peranan konselor di sekolah? Meskipun secara praktis tidak sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut, namun tidak demikian jika ditinjau secara teoritis. Penelusuran pustaka menunjukkan bahwa ada hal yang kontroversial dalam menetapkan fungsi utama konselor. Sebagian terbesar pakar bidang ini menghendaki agar konselor menetapkan fungsi utamanya dalam hal konseling. Ada juga yang menghendaki agar konselor sekolah mengganti peranan utamanya dari konseling ke pengajaran psikologis. Kelompok kedua ini menganjurkan agar konselor tidak lagi memberikan layanan konseling individual, tapi harus masuk kelas untuk memberikan layanan berupa pengajaran psikologis. Sobat BK, terkait dengan gambaran di atas, beberapa waktu belakangan ini terjadi juga sebuah perdebatan, yaitu apakah konselor sekolah perlu memiliki pengalaman mengajar untuk mengikuti sertifikasi atau tidak. Pihak yang mendukung pentingnya pengalaman mengajar berargumentasi bahwa tanpa pengalaman mengajar, konselor akan kurang mengetahui dan menghayati budaya sekolah dengan berbagai permasalahannya. Di samping itu, tanpa pengalaman mengajar, konselor tidak akan memiliki keterampilan mengelola kelas. Sebaliknya, pihak yang menolak pengalaman mengajar bagi konselor, mereka berargumen bahwa adanya persyaratan pengalaman mengajar akan menjadi penghalang untuk memasuki profesi konselor bagi calon-calon konselor potensial, namun tidak memiliki pengalaman mengajar. Di samping itu, bukti penelitian menunjukkan bahwa konselor dengan latar belakang pengalaman mengajar cenderung menjadi konselor yang suka menasehati, lebih sering melakukan pemberian informasi, dan cenderung menjadi tutor. Tetapi dewasa ini ada kecenderungan di Amerika untuk berpihak kepada pihak yang tidak mempersyaratkan pengalaman mengajar bagi konselor. Sobat BK, apa yang diharapkan dilakukan oleh seorang konselor di sekolah dapat ditemukan dalam rumusan Himpunan Konselor Sekolah Amerika atau ASCA tentang 10 bidang tanggung jawab konselor. Ke-10 bidang tersebut adalah perencanaan dan pengembangan program bimbingan, konseling, pemahaman individu peserta didik, perencanaan pendidikan dan pekerjaan, alih tangan kasus atau referral, penempatan,
bantuan untuk orang tua peserta didik, konsultasi, riset, dan hubungan masyarakat. Sobat BK, penampilan profil konselor dilihat dari fungsi dan peranannya, selain bersifat spekulatif, juga telah didekati melalui penelitian empiris. Stinsey dan Hudson telah meneliti peranan konselor sekolah menurut harapan peserta didik, guru, dan administrator sekolah. Sobat BK, oleh peserta didik, konselor diharapkan menjadi sumber informasi karir dan lowongan kerja, terbuka diskusi masalah pribadi sosial, tidak menjadi petugas disiplin, namun terbuka untuk konsultasi masalah-masalah disiplin, mengizinkan peserta didik untuk mengambil keputusan sendiri, menjadi orang yang dapat dipercaya peserta didik, memberikan orientasi kepada peserta didik baru, dan mendorong terciptanya kebijakan yang terbuka. Oleh guru, konselor diharapkan mendukung pandangan dan keputusan guru, memimpin studi kasus, menjadi konsultan dalam masalah-masalah disiplin, berkonsultasi dengan guru sebelum mengambil keputusan, tidak memiliki posisi otonom, berpartisipasi dalam supervisi sekolah, mengkonseling peserta didik, dan aktif dalam penempatan peserta didik. Selanjutnya, oleh kepala sekolah, konselor diharapkan berada di pihak kepala sekolah, memberikan konseling individual dan kelompok, berdiskusi dengan orang tua peserta didik, aktif dalam perencanaan individual peserta didik dan program belajar peserta didik tertentu, menjalin hubungan formal dan informal dengan peserta didik, dan berkonsultasi dengan guru. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Fungsi dan peranan konselor sekolah menurut harapan dari peserta didik, guru, dan administrator sekolah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.